Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, semoga senantiasa sehat, gembira, senang. Hari ini Pak Muto akan memberikan video pelajaran sebagai sumber belajar mata pelajaran fikih kelas 6 materi minuman halal. Pada kesempatan kali ini Pak Muto akan menyampaikan apa itu pengertian minuman halal, apa itu hukum minuman halal, dan apa saja jenis-jenis minuman halal, serta bagaimana kita bisa membiasakan minuman halal. Mengapa sih minuman itu kok dikaji dalam fikih? Kemarin kita sudah belajar makanan, kok sekarang minuman? Nah, karena Allah itu sayang pada manusia. Allah ingin menyelamatkan kita dari manusia, kita sebagai manusia, agar terhindar dari bahaya minuman. Nah, adanya aturan yang diberikan oleh Allah melalui salah satunya pelajaran fikih ini adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menjaga kesehatan kita agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah. Oke, itu. Apa sih sebenarnya minuman halal itu? Nah, Islam itu mengatur minuman halal. Tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya banyak contoh-contoh minuman. Ada kopi, ada teh, ada air mineral, ada air kelapa. Banyak sekali contoh-contoh minuman. Itu adalah contoh minuman halal yang hari ini akan kita kaji. Minuman secara bahasa itu adalah barang cairan yang bisa dimasukkan ke dalam mulut. Jadi benda cair, atau benda cair itu yang bisa dimasukkan melalui mulut, nah itu disebut sebagai minuman. Nah, pada dasarnya minuman itu semuanya boleh diminum. Nanti akan kita pelajari pada hukum minuman halal. Nah, sedangkan menurut syariah atau syariat, minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari zat cair yang bisa diminum. Jadi semua jenis cairan yang bisa diminum itu adalah minuman. Nah, halal apa sih Pak? Halal itu, halal adalah secara bahasa artinya adalah melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang, baik itu menurut hukum agama. Jadi kalau digabung, minuman halal adalah segala sesuatu cairan yang bisa dimasukkan ke mulut dan diperbolehkan oleh syariat Islam, itu disebut sebagai minuman halal. Oke, jadi itu pengertian minuman halal, sangat mudah toh. Nah, bagaimana sekarang hukum minuman halal? Hukum minuman halal itu pada dasarnya semua minuman yang ada di jagat raya ini, yang ada di bumi ini, itu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi minuman semua yang ada di bumi ini adalah boleh untuk diminum, kecuali nanti jika ada batasan, larangan, sehingga menyebabkan minuman tersebut tidak boleh diminum. Seperti kalau kita belajar kaidah fikih, itu ada istilah kaidah seperti ini: al aslu fil asma'il abhatu hatta yadullu dalilu alal tahrim. Jadi segala sesuatu itu boleh, mubah, sehingga ada dalil yang
mengharamkannya. Nah, dalil yang mengharamkannya inilah yang menjadi batasan minuman tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi, minuman tersebut tidak boleh untuk dimakan. Dalam hukum asal minuman ini dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu Allah memang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini itu untuk kita, untuk manusia ya. Untuk manusia, dan dia menyempurnakannya menjadi manfaat bagi kita. Nah, itulah sebenarnya hukum asal minuman. Jadi boleh kecuali nanti ada batasan sehingga minuman tersebut menjadi haram. Pak, saya suka minum kopi, Pak. Halal, boleh. Pak, saya suka minum jus mangga, boleh. Saya suka minum jus ceri, silahkan. Saya sukanya air putih, Pak, boleh, tidak masalah. Itu adalah minuman halal. Oke, sekarang lanjut pada masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum asal minuman. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, itu Allah menyeru kita kepada orang-orang yang beriman ya, seperti kita, semoga juga termasuk orang-orang yang beriman. Nah, makanlah dari rezeki yang baik ya, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah. Nah, ini ada hal yang paling penting, yaitu kita harus bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena banyaknya minuman ini jangan sampai kita salah sampai meminum minuman yang haram. Oke, lanjut pada jenis-jenis minuman yang halal. Nah, jenis minuman yang halal itu sebenarnya hampir sama klasifikasinya dengan jenis makanan haram yang ada pada video berikutnya. Yang pertama adalah jenis minuman yang tidak membahayakan. Jadi tidak bahaya. Ya, contohnya banyaklah, air sumber, air hujan, embun, air mineral, dan semuanya asalkan itu tidak berbahaya bagi tubuh kita, maka masuk pada klasifikasi minuman yang halal. Minuman yang bercampur dengan benda lain yang halal, seperti teh dicampur dengan susu ya, nggak enak ya kalau teh dicampur dengan susu. Yang enak itu kopi dicampur dengan susu, teh dicampur dengan es, dan seterusnya. Itu meskipun dicampur, tapi pencampurannya itu juga termasuk minuman yang halal atau benda yang halal, maka juga masih masuk pada kategori minuman yang halal. Air yang tidak memabukkan, ya ini tidak memabukkan. Contoh banyaklah, Coca-Cola misalnya, atau minuman bersoda lainnya, asalkan itu tidak memabukkan, tidak berbahaya bagi kesehatan kita, maka itu juga termasuk minuman yang halal. Saya tidak akan menyebut produk ya. Air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Jadi contoh misalnya kita jalan-jalan ke pasar, kita ngopi-ngopi, ternyata tempat cucian penjualnya itu dekat atau menjadi satu dengan toilet. Nah, ini sangat memungkinkan
bahwa yang disajikan, minuman yang nanti disajikan itu akan terkena najis. Jadi kita harus bisa berhati-hati, terutama ketika kita ingin keluar mencari minuman. Oke, yang terakhir adalah membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Jadi setelah kita tahu pengertiannya, kita tahu hukumnya, dan kita tahu jenis-jenisnya, maka kita harus bisa membiasakan minum minuman yang halal. Caranya bagaimana? Satu, kita membeli minuman dari tempat yang terpercaya. Jadi kalau kita suka ngopi misalnya, nges teh misalnya, kita cari tempat yang memang terpercaya. Kalaupun itu tempat tidak pernah kita kunjungi misalnya, ya kita pastikan, kita amati, kita teliti bagaimana tempatnya, bagaimana penyajiannya. Itu kalau kita yakin bahwa itu adalah tempat yang bersih, maka kita boleh untuk minum di tempat situ. Yang kedua, apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Ya ini nggak harus, tapi ini adalah untuk mengantisipasi kita, untuk menjaga-jaga kita agar kita terhindar dari bahaya minuman haram. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri, tidak ngapusi. Kalau kita minum di warung, ya habis minum ya kita harus membayarnya. Jangan sampai minum es teh 3, minum kopi 4, kita hanya membayar 1 atau 2. Itu karena didapat dengan cara yang tidak baik, maka akan menghasilkan minuman tersebut juga menjadi bukan minuman yang halal karena cara mendapatkannya. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang halal, tidak. Jadi kalau kita masih punya orang tua, ya uang itu didapat dengan meminta kepada orang tua, bukan malah mengambil dari orang tua, mencuri dari orang tua, dan sebenarnya itu sangat-sangat tidak bagus. Yang terakhir adalah menghindari minuman-minuman yang telah ada dalil yang melarangnya. Nah ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pada minuman yang haram, karena di sana nanti akan kita klasifikasikan beberapa dalil atau alasan macam-macam kapan minuman itu menjadi haram. Yang berikutnya adalah hikmah mengkonsumsi minuman halal adalah mendapatkan kesehatan badan. Itu yang utama. Minuman yang baik, minuman yang halal itu akan membawa badan kita sehat, badan kita kuat. Apalagi sekarang musim pandemi, rumah sakit penuh. Jangan sampai karena kita salah memilih minuman, kita menjadi sakit, kita masuk rumah sakit penuh. Ya jangan sampai lah itu terjadi pada kita. Maka kita harus berhati-hati supaya doa kita dikabulkan. Kita harus nantiasa berdoa. Kalau kita minum minuman haram, ya doa kita akan terhambat, tidak akan diterima oleh Allah. Itu dijauhkan dari siksa neraka. Dan yang terakhir adalah minuman yang halal akan menumbuhkan sikap yang baik, perilaku yang baik. Jadi anak itu mudah dituturi, mudah diingatkan, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah, punya masa depan yang cerah, punya nanti akan menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi sesama, karena itulah yang utamanya manusia. Oke, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga video pembelajaran sebagai sumber belajar ini bermanfaat. Kita sudah belajar tentang pengertian minuman halal, hukum minuman halal, macam-macam minuman halal, dan yang terakhir adalah membiasakan meminum minuman halal dan hikmah setelah kita minum minuman halal. Semoga video singkat ini bermanfaat, ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.